host podcast dengan narasumber yang cantik-cantik. Oke, bisa perkenalan? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hasna Faida Soja dari angkatan 2024 Fakultas Perawatan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ramati Sofia Kusna, saya dari angkatan 2024 juga. Oke, jadi kita bertiga adalah mahasiswa Fakultas Perawatan angkatan 2024 ya. Yang hari ini kita akan ngobrolin nih masalah tipe-tipe mahasiswa. Kan ada tuh yang namanya istilah kupu-kupu sama kura-kura. Nah, kita mau membincangkan hal ini. Nah, buat teman-teman yang belum tahu masalah istilah kura-kura sama kupu-kupu ini apa, jadi kupu-kupu itu kuliah pulang. Nah, itu dimaksud untuk mahasiswa yang fokus kuliah, setelah kuliah maka mereka pulang kos untuk me time atau menjalankan tugas gitu ya. Sedangkan untuk tipe yang kura-kura, mereka kuliah rapat. Jadi setelah kuliah mereka rapat organisasi, panitiaan dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya ada satu lagi nih, namanya kurang-kurang. Kurang-kurang apa itu kak? Kuliah nangis. Jadi buat mahasiswa yang kurang tahu gitu ya, homesick, jadi kuliah nangis. Nah, kita semua nggak sih udah? Iya ya. Oke, jadi menurut Sofia sama Nanda nih, stereotip tentang mahasiswa kupu-kupu dan kura-kura ini masih relevan nggak sih di era Gen Z sekarang? Kalau dari aku sih masih cukup relevan ya, karena kan kayak lagi musim banget nih orang-orang yang kayak lagi broken heart tiba-tiba lagi aktif-aktifnya. Itu cukup relevan aja sih buat Gen Z kayak gitu. Kalau menurut aku sendiri, cukup relevan dan otomatis juga mungkin sebagai kayak emang orang manusia yang suka kuliah pulang dan orang-orang kuliah rapat pulang. Kalau emang dibagi dua itu saya sih kurang bisa. Karena kan ada orang-orang juga yang bisa ikut berangkat ya satu yang sama juga. Oke, mungkin dari Sofia sama Nanda nih, kalian merasa tipe yang mana? Aku atau kupu-kupu dari Nanda? Kalau aku sekarang lagi jadi kupu sih kebetulan ya. Mungkin aku di kura-kura ini sih ya. Oke. Lalu apa sih kesibukan dari mahasiswa kupu-kupu nih? Dan apa benar mahasiswa kura-kura itu lebih sibuk sampai tidak bisa memiliki waktu untuk kita Kalau dari kupu sendiri tadi apakahnya kupu-kupu sama kura-kura ini kan dibedakan dengan kesibukan? Itu emang benar seberbeda itu atau bagaimana? sebenarnya menurut saya kupu juga nggak kuliah pulang itu ya. Sih juga ada mungkin kan ya dia aktif kalau di universitas daerah sendiri mungkin juga belajar akademik. Ada juga mungkin yang pengen jadi komik, fokus di PJMK, buat dosen. Kalau dari kura-kura sendiri sih bukan yang kita beberapa terus nggak bisa minta gitu. Jujur dari aku sendiri meskipun kayak banyak organisasi terus ke sana kemari PJMK juga dan itu kayak tetap ada part di mana aku butuh me time dan aku tetap ada waktu buat itu kayak contohnya aku lebih banget buat gunung dan baru kemarin banget aku harus naik gunung jadi kayak tetap ada part buat aku me time ada part buat aku tetap tanggung jawab sama apa yang saya Oke, wow. Lalu nih, bagaimana sih cara mahasiswa kupu-kupu buat mengembangkan diri di luar akademik? Karena memang kupu-kupu kan kuliah terus pulang gitu. Itu apa sih hal yang bisa dilakukan oleh kupu-kupu untuk bisa meningkatkan akademiknya ataupun potensi lain? Kalau misalnya kita tanya tentang di luar akademik itu kita bisa banget mungkin ada beberapa orang ya yang ikut magang, ada juga yang ikut workshop untuk meningkatkan pengetahuannya juga. Terus sebenarnya kita juga nggak kuliah pulang, mungkin kita cuma nyari waktu di mana kita emang bisa buat ikut kepanitiaan atau even volunteer yang berpartisipasi itu nggak harus 1 tahun gitu. Jadi harus setiap hari itu kan ya. Lalu nih buat Sofia yang kura-kura nih, bagaimana cara membagi waktu antara kuliah sama organisasi? Itu jujur suatu hal yang benar-benar panjang ya kalau dibuat dari aku sendiri karena aku pernah di fase dimana benar-benar kayak nabrak banget 3 jadwal tuh benar-benar langsung bareng. Nah
buat aku tuh bener-bener kayak hektik, bingung kan. Sampai akhirnya aku belajar kalau kita tuh perlu banget belajar time management. Jadi kayak kita nulis semua yang kita butuhin, apa yang bakal kita lakukan pada harinya. Kalau memang terjadi kayak nabrak kedua hal tersebut, dua hal itu harus bisa dikonfirmasi kalau kamu bakal fokus kemana sebagai prioritas gitu loh. Example kayak di bagian satu kamu sebagai ketua dan di bagian kedua kamu sebagai staff. Of course kamu bakal lebih pentingin kamu sebagai ketua. Jadi kayak balance saja sih gimana cara kita buat ngatur prioritas kita aja. Dan jangan lupa buat menulis itu penting banget apalagi di kalender ya. Jadi karena di HP itu kan udah canggih ya sekarang ya dari handphone. Jadi aku biasanya kayak bikin to-do list di kalender. Jadi tiap jadwal yang bakal terjadi di hari berikutnya ataupun di waktu berikutnya itu pasti ada jadwal masing-masing. Dan kalau ada satu aja yang miss itu pasti ada ambulan-ambulan ya. Oke, ya, menurut teman-teman nih, stereotip antara kupu-kupu sama pura-pura ini perlu dihilangkan dari janji-janji sekarang. Kalau menurut aku 50-50 ya. Sebenarnya kalau dibilang kupu-kupu juga nggak semua orang kupu-kupu karena keinginan mereka sendiri. Ada juga mereka yang memang tipe pribadi kayak introvert, kayak gampang banget low battery kan, jadi kayak berbuat kegiatan tapi jadi kayak kurang maksimal gitu. Better take time aja di rumah. Ya, nah? Kalau menurut aku untuk kalau misalnya dihilangkan 100% sebenarnya fine-fine aja. Cuma kalau misalnya emang nama kupu-kupu dari pura-pura ini sebagai bahan bercandaan itu oke. Cuman kalau misalnya ya kayak tadi sih, kalau misalnya yang buat dibukuin bener-bener kayak aku orangnya lucu banget gitu, aku orangnya lucu banget, aku orangnya pura-pura banget kayak agak kurang menyenangkan sih. Jadi mungkin kupu-kupu sama pura-pura itu buat reva-reva aja. Jadi bukan kayak kupu-kupu salah, pura-pura bener gitu. Oke, terus menurut kalian nih, bagaimana cara menentukan keseimbangan antara akademik, waktu diri sendiri, me time dengan organisasi? Gitu ya. Kalau untuk keseimbangan waktunya, menurutku awalnya pasti kita harus ngeliat kita mau plan apa nih ke depannya. Kalau misalnya kita udah tahu di semester ini kita tuh kayak gini cara belajarnya itu oke. Kalau misalnya kayak kita bakal bagi waktu untuk kepanitiaan atau organisasi lainnya. Cuman kalau misalnya emang dirasa kayak belum tahu tentang semester tersebut kayak ya jalanin aja dulu gimana enaknya menurutnya. Kalau misalnya emang belum bisa berkomitmen dengan semua. Sebenarnya benar juga sih dibilang sama anak. Yang penting kita harus tahu lah kapasitas diri kita. Jangan kayak aku pengen ikut ini, tapi aku juga pengen ikut ini terus maksain. Takutnya kita malah bingung sendiri gitu kan. Jadi kayak bingung gimana kita bagi waktu buat akademik, buat organisasi, terus kita malah gak ada waktu buat diri sendiri. Karena kita juga butuh waktu istirahat gitu. Jadi tetap aja harus tahu kapasitas diri. Jangan lupa bikin diri juga biar gak kemeteran semuanya. Oke, mungkin buat pesan yang terakhir nih, pesan dari teman-teman nih, buat mahasiswa yang masih bingung menentukan pilihan dari jurusan kampus. Sebenarnya nggak harus makan kupu atau pura-pura, kita juga bisa pura-pura ya. Karena kita berangkat juga. Iya, benar. Jadi apa sih saran untuk teman-teman mahasiswa biar bisa balance nih antara di organisasi iya tapi akademik juga ya? Oke, yang paling penting seperti yang udah ucapin sebelumnya, kalian harus tahu kapasitas diri kalian. Utamain tujuan utama kalian tuh sebagai mahasiswa untuk kuliah. Jadi prioritas pertama kalian tentunya harus di kuliah. Kalau kalian memang punya spare waktu untuk menjadi mahasiswa kuliah rapat, it's okay. Take your change. Everything is on you. Kalau dari aku jangan FOMO ikut organisasi dengan teman-teman lainnya. Kayak kalau misalnya emang kayak wah lagi sibuk gak bisa dan menurut kalian kayak wah ini organisasi bakal buat aku capek banget gitu. Jangan diambil. Kalau misalnya emang mau nyoba-nyoba silahkan. Tapi kalau mau mundur juga silahkan sebelum terlambat. Dan utamanya juga kesehatan sama Mental juga Oke, jadi kesimpulannya di sini mungkin kupu-kupu pura-pura sama kunang-kunang ini cuma bercandaan aja ya, bukan harus yang kupu-kupu salah, pura-pura benar, bukan gitu. Jadi kita sebagai mahasiswa juga punya kesan kita gitu, mau pura-pura, mau kupu-kupu atau mau pura-pura juga nggak apa-apa. Jadi teman-teman bisa mengeksplor apa yang teman-teman punya, apa yang teman-teman inginkan.